kami udah nggak sabar deh pokoknya nih ingin dengar pelajaran nih dari Bapak Pendeta Alex dan Ibu Pendeti Elia ya. Ya. Oke, untuk waktu dan tempat mungkin dipersilahkan aja langsung Pak Alex. Ya. Oke, thank you Bro Adit sama Sis Jessica. Thank you untuk semuanya. Halo, selamat sore, selamat malam dari semuanya, dari Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur ya. Bersyukur kita bisa kumpul di sini, sama-sama gabung di dalam satu workshop Merit Seminar Senusantara. Senang ngelihat tadi pada sapa semua ya. Saya percaya ini jadi satu Sabtu yang menyenangkan ya. Menyenangkan karena kita semua bisa berfellowship ya satu sama lain. Sekali lagi saya mau kita kasih aplaus untuk semua komite yang bekerja di belakang layar supaya seminar ini bisa terjadi. Boleh ya kasih elektronik aplaus, kasih ini karena mereka betul-betul luar biasa persiapannya. Saya boleh cerita sedikit ya. Karena terus terang ketika saya dihubungi oleh Bro Adit sama Sis Jessica, kita ini sebenarnya sudah dalam fase kita mau nyantai, kita mau belajar gitu ya. Pas dihubungin, bro, bisa nggak? Pernyataan saya, bro, nggak salah orang, bro. Saya bilang. Nggak salah orang, bro. Dia bilang. Nah, habis itu saya bilang, dapat rekomendasi dari siapa? Jangan-jangan salah nama itu, bro. Tapi kita bersyukur karena ini satu kepercayaan yang besar ya. Dan ini satu hal yang membuat kita juga terus terang bersyukur karena kita juga belajar banyak dari beberapa couple di sini, dari kelas yang sudah diberikan ya. Dan saya ingin men-share screen. Temanya nih benar-benar mengundang ya. Mengundang pergumulan dan mengundang kerusuhan biasanya ya. Temanya adalah keep the fire burning ya. Kita semua rata-rata sudah menikah dari usia pernikahan kita dari usia 6 sampai dengan berapa belas tahun di sini? 15 tahun ya, betul ya, dari 15 tahun. Saya percaya bahwa udah banyak hal yang kita lewati, udah banyak hal yang kita belajar ya. Untuk saya sama istri saya, ini sekali lagi sebuah kehormatan, dan bersama waktu juga kita mikir ya, apa nih kita membagikan karena sudah begitu banyak. Tapi hari ini ketika kita berada di sini, kita ingin berbagi apa kesalahan yang kita lakukan paling banyak ya, karena ada yang mengatakan pelajaran terbaik adalah belajar dari kesalahan ya. Jadi ini yang kita akan bagikan apa hal yang kita belajar dari kesalahan kita ya. Kalau saya boleh berbagi sedikit tentang pernikahan kita, ini foto kita ya, yang sebelah kiri itu kayaknya tahun baru-baru setelah menikah, kayaknya seingat saya itu baru-baru setelah menikah ya, karena rambut masih panjang waktu itu ya. Dan sebelah kanan itu foto kira-kira 5-6 tahun yang lalu ya. Saya melihat istri saya suka sekali dia nempelin ke bahu karena saya empuk katanya, ngerti ya. Oke, jadi suami-suami kalau mau disayang istri pakai bahu yang empuk, oke? Ya, tapi kalau kita lihat di dalam ini, kalau kita perhatikan foto ini, terus terang kalau saya bisa berbagi, lebih banyak pernikahan kita seperti ini sebenarnya ya. Awal-awal tahun kita masih menikah, saya masih bukan masih menikah, waktu awal kita mulai menikah adalah saya masih ingat saya nggak bisa terima kok menikah dalam kerajaan Tuhan itu udah berantem ya. Oke, itu menurut saya penderitaan banget gitu ya kalau menikah itu berantem. Tapi saya bersyukur dan saya mau katakan bahwa ini sering terjadi dalam pernikahan kita, di mana kita berargumentasi, di mana kita diem-dieman juga ya. Saya nggak tahu apakah yang lain bisa relate nggak ya? Ada yang pernah merasakan seperti ini nggak? Ya kayaknya itu kayak satu hal yang menjadi bagian daripada perjalanan menikah ya. Nah, kenapa saya mau bicara ini? Karena seringkali ketika kita difoto, kita mau presentnya adalah pernikahan kita oke. Ketika kita ketemu grup, kita mau lihatnya adalah pernikahan kita oke. Ya, kita maunya kalau apalagi PDG ya. Saya nggak tahu nih PDG Merit ya. Ketika ketemu gimana pernikahan itu pertanyaan yang klasik kan. Ya, biasanya kita yang suami rada-rada takut untuk mulai duluan. Kenapa? Kadang lihat istrinya dulu, kamu mulai dulu deh. Jadi kalau istrinya berasa apa, tergantung istrinya laporannya ya. Ya, dan ini satu hal yang saya percaya seringkali terjadi. Nah, tema yang diberikan sama saya adalah keep the fire burning ya. Terus terang pelajaran terakhir yang saya masukin itu sebenarnya luar biasa ya, dari brother kita
Pendeta Hendra dan Sis Mika itu luar biasa banget kalau bicara passion, bicara romantic. Saya duduk, saya bilang, waduh ini luar biasa ini pakarnya. Tapi saya percaya bahwa hari ini yang kita akan bicarakan sedikit adalah di dalam usia pernikahan 5 sampai dengan berapa 17 tahun, 15 tahun, itu ada kerentanan dan ada hal-hal yang kita harus perhatikan yang bisa membantu pernikahan kita untuk bukan cuma survive, tapi kita bisa ngelewatinya bersama-sama dengan baik. Ada 2 jenis api yang sebelumnya kita mulai dulu dan saya akan bicarakan ini ya. Api itu ada 2 jenis. Api yang pertama adalah api yang istilahnya tidak bisa dikontrol, dan api ini membuat kebakaran, ya, merusak bahasanya. Di mana api ini yang membuat harusnya itu berguna, tapi jadi nggak berguna, ya. Seringkali pernikahan kita bisa seperti ini. Kita biarkan api-api kecil itu ya terjadi seperti gesekan, perselisihan, dan akhirnya itu ujungnya membakar kita punya pernikahan. Bahkan api itu yang seharusnya baik itu membuat pernikahan kita berantakan, rumah tangga kita juga berantakan. Tapi saya mau perhatikan yang sebelah kanan, ada jenis api yang itu berguna menurut saya ya. Karena ini api yang sifatnya api membakar, memberikan kehangatan ya, itu ditambahkan ditambahkan arang-arangnya supaya memang tetap menyala untuk membantu pernikahan kita. Jadi bukan untuk membakar ya. Saya pribadi pakar di dalam membakar yang sebelah kiri. Ya, saya bertumbuh, saya latar belakangnya sedikit pembuat kerusuhan dari zaman dulu ya. Ya bagi yang kenal saya suka rusuh aja pokoknya. Ya, tapi saya belajar bahwa dalam pernikahan penting banget untuk kita punya api yang sebelah kanan yang kita tambahkan. Kita kasih kayu supaya itu bisa menyala sehingga kayak seperti api unggun itu memberikan kehangatan, membuat pernikahan kita berjalan dengan baik. Nah, ketika kita lihat ini, tentu hari ini kita kepingin bicara apa sih api yang bisa membuat pernikahan kita itu, atau hal-hal yang bisa membuat pernikahan kita itu apinya tetap nyala dan betul-betul membuat kita bisa menikmati ketika kita melewatinya ya. Hal yang pertama yang saya belajar banyak adalah ketika kita melewati proses pernikahan kita setelah 5 tahun, itu adalah ini ya. Apply what you have learned. Oke. Melakukan apa yang kita sudah belajar ya. Kenapa saya katakan ini penting? Karena terus terang kita di dalam satu komunitas yang sangat diberkati. Ya. Saya lihat kita di-provide dengan hal-hal yang luar biasa ya. Hal-hal yang saya percaya bahwa hal-hal yang itu membantu kita dipikirkan bagaimana pernikahan kita bisa berjalan. Tapi saya mau katakan api yang bisa membantu ini di Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10 katakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ya. Buku Pengkhotbah ini yang paling bijaksana aja mengatakan adalah dia bilang semuanya tuh ada yang baru nggak ada, dia bilang ya di bawah itu nggak ada yang baru. Sebenarnya dari awal mula kita menikah kita diperlengkapi begitu banyak dengan buku-buku ya. Kita tahu ada John Kasih, Acus As. Saya lihat ini buku Sacred Marriage adalah buku yang banyak dibeli, saya dengar dalam jemaat ya. Dan sebelah kanan juga Love and Respectable adalah buku yang cukup terkenal di luar untuk ini. Ini adalah buku-buku yang saya percaya kita pernah direkomendasikan. Ya. Buku-buku yang kita pernah diberitahukan, kita diminta baca untuk hal itu. Ya. Ada seminar-seminar tahun lalu secara online. Saya perhatikan ya, banyak banget ya pembicara-pembicara yang luar biasa. Ya, yang terus terang kita ini beruntung kita diperlengkapi. Tapi saya belajar keseringan kali yang terjadi adalah ketika kita melihat hal ini, kita membaca, pertanyaan dasarnya adalah apakah saya melakukannya? Ya, saya aplikasikan nggak apa yang saya dengar?
Saya aplikasikan nggak apa yang saya baca? Dan ini yang saya mau ajak kita semua untuk bisa melihat. Karena terus terang nggak ada yang baru di bawah permukaan langit. Ya, tentu kita mendengar daripada sharing saudara-saudari kita, ada banyak hal yang mereka bagikan dari sudut pandang mereka. Tapi saya belajar satu hal, bahwa kalau saya dan istri saya, setelah acara-acara seperti ini, saya nggak pernah taruh di dalam aplikasi hidupnya, nggak akan ada perubahan. Ya, yang menarik adalah ketika bertemu sama orang yang sedang belajar Alkitab, atau ini saya temukan bahwa ketika mereka dikasih tahu, mereka lakukan, tiba-tiba mereka merasa semangat berubah. Tapi pertanyaannya, saya juga sering tanya diri saya, kenapa kok waktu-waktu saya dengar banyak seminar, atau banyak kelas-kelas seperti ini, atau dikasih buku rekomendasikan, itu sepertinya kok perubahannya lambat. Saya temukan intinya bukan di pelajarannya, bukan metode barunya. Intinya adalah saya aplikasikan nggak di dalam pernikahan hidup saya dan istri saya. Kalau saya lihat apa yang membuat kita tidak mengaplikasikan ketika kita dengar pelajaran adalah dalam pikiran saya nih, saya nggak tahu yang lain, adalah seringkali kepikiran, udah tahu, ya. Apalagi nih metode baru ya. Oh, saya lagi nggak bergumul, lagi nggak ada masalah dalam hal itu. Jadi ketika didengerin, saya nggak ngambil itu dan lihat, oh ini perlu saya pelajari. Nah, ada ini komentar yang seringkali bisa kelepasan ada pikiran saya adalah, hebat tuh pengajarnya, bisa dia lakukan itu. Ya. Habis itu ada lagi yang saya pikir adalah sebenarnya nggak ada yang baru. Dan lebih parah kalau saya sebagai pemimpin adalah mikirin orang lain. Ini anak bimbingan saya yang ini perlu nih. Tapi yang saya nggak lakukan adalah saya mengaplikasikannya itu di dalam hidup saya pribadi. Dan pemikiran ini membuat saya berhenti dan tidak lakukan, saya belajar. Yang kedua adalah, ini menarik, setelah diskusi kan biasanya ada bicara dengan pasangan, betul ya? Pernah kamu mengalami yang namanya, setelah kamu dengar seminar, kamu lakukan dengan pasangan, ternyata berantem. Pernah lakukan itu? Siapa yang pernah merasakan itu? Bilang, ini gara-gara seminarnya si ini, saya berantem nih. Ya, coba lakukan, nggak terjadi. Nah, ini komentarnya dari susah nih, oke, susah, ya ini udah ada yang raise up hand nih sana ini, dia pernah katanya, ya, tapi susah, ya ini susah. Yang kedua adalah, nah ini yang terjadi, saya tunjuk istri saya, nah ini buat kamu nih saya, bagus nih yang di-share sama istri ini nih, ya, dia siap-siap, habis itu patu aja dia bilang, saya gitu buat kamu, jadi nunjuk-nunjukkan, lebih daripada mikir apa yang kita harusnya aplikasikan. Dan ada yang lain saya belajar adalah ini. Saya pernah satu hari sama dia, kita oke kan dalam hal ini ya? Oke ya. Jadi saya tekan dia untuk bilang oke ya, saya oke ya. Ya kan? Apalagi ketika mau bimbingan, pernikahan kita oke kan, gitu kan. Jadi akhirnya terjadi adalah kita nggak aplikasikan, ya. Nah, ada lagi yang lain yang saya belajar adalah pernyataan-pernyataan kita diskusi adalah, ya kita udah coba, ya mungkin emang ini nggak jalan aja di kita, ya. Dan ini yang menariknya, pernah keluar dalam pernyataan saya adalah, ya, terutama ada beberapa pengajar lalu saya bilang, saya nggak seperti dia, nggak bisa saya seperti dia, beda, karakter kita beda, gitu loh. Akhirnya saya pelajari adalah komentar-komentar itu ketika kita berdua, itu membuat saya pribadi nggak lakukan apa-apa. Saya pribadi nggak akhirnya mengalami satu transformasi dari apa yang saya sudah baca, atau apa yang saya sudah lakukan, ya, apa yang saya dapatkan, sorry. Nah, ini hal-hal yang saya melihat membantu pernikahan kita ketika kita duduk bicara, ya. Yang pertama adalah ketika kita mengaplikasikan, yang saya belajar adalah senantiasa punya satu pembicaraan yang sama. Apa sih yang kita berdua perlu bertumbuh dalam pernikahan? Ya, istilahnya kita nggak usah bandingin orang lain atau nggak usah bandingin, tapi sering ngobrolin. Sehingga itu membantu kita mengaplikasikan apa yang kita belajar. Ya, apa sih yang kita berdua perlu bertumbuh? Seringkali saya temukan ketika kita membimbing orang, atau kita punya tanggung jawab, atau kita punya teman ya, kita suka banding-bandingin. Kita lihat, wah dia kurang happy nih, dia berantem nih. Kita pulang kita ngobrolin, kita nggak seperti mereka ya, kita bersyukur ya. Tapi jarang kita ngobrolin apa yang sebenarnya kita perlu fokuskan untuk kita bertumbuh di dalam pernikahan kita. Bahkan sebelum ikut
satu seminar atau satu acara ya dalam pernikahan. Sehingga kita nggak perlu bandingin. Ini yang saya belajar akan membantu kita mengaplikasikan. Apalagi ya, ini menarik karena ada nggak kita kepikiran bareng-bareng ketika kita ngobrolin itu kita bilang apa yang kita perlu perbaiki atau kita perlu lakukan lebih baik dalam pernikahan kita. Saya temukan seringkali kita bicarain lebih baik karena ada masalah. Ya kalau udah berantem bicara lebih baik biasanya lebih berat. Pernah seperti itu ya? Intensinya bagus, mau coba cari tahu apa yang kita perlu berubah, tapi itu nggak bantu lebih baik karena posisinya lagi ada masalah. Sebenarnya saya katakan tidak perlu ada masalah untuk kita mengaplikasikan sesuatu atau mengubahkan sesuatu. Jadi pembicaraan kita catat bareng-bareng, ya tahun ini kita mau perbaiki ini ya. Ini yang saya belajar banyak membantu saya untuk bisa mengaplikasikan. Jadi mikirin, oh ketika saya perbaiki ini, kemarin kita ingat nggak belajar itu? Kita ambil buku itu. Jadi itu membantu kita berdua untuk melihat bahwa nggak perlu ada masalah untuk perbaiki sesuatu. Lalu yang terakhir adalah, saya belajar adalah, seringkali bukan masalah kita lakukan langsung berhasil ketika kita ikut seminar ini. Saya temukan adalah, seringkali adalah yang perlu kita lakukan setelah kita mengikuti kelas atau seperti apa yang kita dapatkan, kita baca buku, lakukan berulang-ulang. Ya, itu bagian daripada kita latihan. Karena kalau kita latihan, itu kita mengaplikasikan itu berulang-ulang. Kita nggak mengharapkan hasilnya buat pernikahan kita bagus depan semua orang, bukan. Tapi kita berdua tahu bahwa memang kita perlu dilatih dalam hal itu. Ya, jadi sekali lagi saya katakan yang pertama apa itu adalah aplikasikan apa yang kita sudah belajar ya. Saya nggak akan melakukan ada hal metode baru tidak, tapi sekali lagi punya hati mau mengaplikasikan apa yang kita belajar, apa yang kita sudah baca. Istri saya akan share. Ya, sebenarnya kita beruntung ya, selama kita married kita banyak diperlengkapi ya di dalam pernikahan kita. Kita sendiri ikut workshop, seminar, bahkan ikut di counseling gitu ya oleh pembimbing kita ya. Jadi waktu kita pertama married itu kita belajar banyak ya dari pasangan yang lain, dari buku, dari semua kita belajarin ya untuk membuat pernikahan kita bisa bertumbuh. Ya, walau kita berdua ini orang yang berbeda ya. Kadangkala dengan perbedaan kita itu kita pasti banyak argumentasi ya, seperti di foto yang tadi ya waktu awal pernikahan. Tapi perbedaan itu tidak jadi satu hal yang jadi masalah karena kita apa yang kita belajar kita praktekin, sehingga kita bertumbuh dalam pernikahan kita. Lama-lama karena kita bertumbuh, kita merasa kita udah expert ya. Saya merasa saya udah expert. Wah, bahkan bantu orang lain yang punya masalah, bantu kapal-kapal lain, bahkan diundang sana-sini untuk berbicara. Ya, saya pikir, wah, pernikahan bukan satu hal yang jadi susah buat saya karena bisa diatasin. Ya, saya nggak jadi terlalu nyaman dengan keadaan ya, sehingga saya pikir, oh semuanya bisa. Ya, tanpa sadar segala sesuatu berubah ya. Ketika saya nyaman, tiba-tiba masalah mulai timbul. Ya, ketika saya stop belajar, masalah mulai timbul. Di mana pernikahan kita berdua masuk ke dalam fase-fase yang nggak gampang buat kita, yang akhirnya kita pun berbeda ya. Tiba-tiba tantangan baru terjadi dalam kehidupan kita. Makanya waktu itu saya belajar waktu udah kepepet dulu baru saya belajar. Karena kita berdua nggak ask question siapa sih yang kita mau bertumbuh, karena kita pikir kita udah nyaman kok, kita udah oke, kita nggak pernah berantem, kita udah ngerti masing-masing, ya mungkin nggak berantem kan bagus ya gitu ya, yang penting oke-oke aja. Tapi pada masa itulah tinggal tunggu waktu ya kapan kita akhirnya jadi semakin jauh satu sama lain ya. Nah, kita belajar ya, saya belajar waktu itu ketika saya stop belajar, saya jadi orang yang nggak mengerti apa sih rancangan Tuhan buat pernikahan kita ya. Saya bersyukur saya ketika belajar, saya belajar untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau ya dalam pernikahan kita ya. Bahkan nggak cuman pas lagi ada masalah ya baru kita bicarakan, tapi kita belajar bagaimana waktu kita sebelum punya masalah, bagaimana ya cara kita hadapin ini.
Bahkan dengan itu pun sehingga kita jadi bisa belajar ya. Saya punya banyak teman-teman saya ya yang sudah ngelewatin banyak. Bahkan saya bisa belajar dari mereka. Ya kita beruntung kita punya komunitas ya yang bisa membantu satu sama lain ya yang mungkin udah lewatin. Nggak ada salahnya walaupun kita udah setia, kita pikir kita udah oke, kita bisa belajar dari satu sama lain karena di dalam pernikahan itu nggak ada namanya yang stop untuk belajar ya. Karena benar harus dilakukan berulang-ulang sehingga kita juga bisa jadi pernikahan kita lebih baik lagi. Oke, ya, thank you. Jadi kalau kita lihat bertumbuh itu adalah satu hal yang kita perlu bicarakan secara konsisten, ya. Karena kadang-kadang kita udah lewatin hal yang sulit, belum tentu setelah 5 tahun nggak akan ada lagi hal yang akan muncul. Hati-hati, seperti saya bilang adalah ketika segala sesuatunya lagi tenang, wah lagi nggak berantem, hati-hati. Ya, apakah kita masih fokus kepada memperbaiki pernikahan kita untuk lebih baik lagi. Jadi jangan tunggu kalau ada masalah. Nah ini berikutnya tadi Elia bilang juga adalah bicara sama pembimbing. Ya penting banget. Kalau lagi tenang bicara sama pembimbing. Jadi jangan spend time dibilang gimana kabarnya, oke nggak ada masalah, jangan. Kadang-kadang mungkin kita juga harus bilang ada hal yang kita rasa ini terlalu nyaman. Jadi pikirkan itu untuk bantu kita untuk bisa sama-sama kembali punya sikap mau belajar, mau mengaplikasikan. Ya. Nah, ini satu hal yang saya mau ajak kita. Yang kedua adalah kalau kita perhatikan baik-baik di dalam kita menjaga api itu, ya menjaga api itu bisa nyala untuk bulan adalah build on godly ground, ya membangun senantiasa bangun itu di atas dasar yang rohani, ngerti? Nah ini mau kata-kata, aduh bro, udah 5 bicara rohani, sangat benar, ya. Kenapa saya bicarakan ini? Karena begini, Mazmur ini sering digunakan 127, ini Mazmur yang sangat simple, tapi saya menemukan ini sangat berharga. Dikatakan nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, ingat, pertama kita menikah, biasanya kita diberkati di gereja. Betul? Ya kan? Dalam bentuk forum kita percaya bahwa Tuhan mau kita libatkan. Ya di agama manapun juga sama ya. Sebagai disiplin kita percaya bahwa kita dapat counseling, kita percaya bahwa Tuhan, kita mulai dari Tuhan. Pertanyaannya adalah setelah 5 tahun, lewatin beberapa tahun, Tuhan masih kita libatin nggak dalam pernikahan kita? Ya, ini menarik. Tuhan masih kita libatin nggak? Ya, atau kita lihat, oh Tuhan mulainya. Kan setelah kita berjalan, berarti saya dong yang harus pastikan kita berdua. Ya, ingat ketika kita memulai pemberkatan pernikahan kita tahu ada peran Tuhan. Ya, saya nggak tahu kamu masih ingat nggak khotbah yang dikasih sama kamu waktu kamu diberkatin pernikahannya, ya kan? Oke. Karena saya ingat ya. Salah satu khotbah saya masih ingat waktu itu yang saya bilang adalah saya dikasih tahu tentang bajingan, saya masih ingat itu ya. Ya, dia pakai bahasa Inggris waktu itu ya. Ya, karena yang khotbahin saya memastikan bahwa saya nggak ngaco gitu, ngerti ya. Saya masih ingetin bahwa saya ada dalam Tuhan gitu kan. Ya saya masih ingat banget. Coba kamu ingat nggak coba apa yang dikhotbahin sama kamu waktu nikah ya? Ingat ada peran Tuhan. Dan saya belajar peran Tuhan itu besar loh. Ya, saya belajar peran Tuhan besar. Seberapa besarnya peran Tuhan? Saya temukan tergantung saya mau libatin Tuhan nggak dalam pernikahan saya sama saya. Ada 3 hal yang saya temukan, ini bantu banget ya dalam pernikahan saya berdua, karena kita nggak senantiasa smooth. Boleh tanya pembimbing kita ya, nggak senantiasa smooth. Yang pertama saya temukan adalah Tuhan itu perancang pernikahan saya. Jadi saya katakan bahwa ini nggak ada yang baru di bawah langit, tapi Tuhan yang merancangkan pernikahan. Ya kita semua di counseling, dipastikan kita mengerti bagaimana rancangan Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan itu adalah pembangun daripada pernikahan kita. Ya, ingat, di dalam kita menjalankan pernikahan, pembangunan pernikahan kita itu yang rancangkan semua itu ada juga Tuhan menjadi bagian daripada pembangunan itu. Ya, penting banget untuk kita mengerti. Bukan cuma kita ke gereja doang berarti otomatis pernikahan kita rohani, belum tentu. Tapi seberapa besar ketika kita melihat perencanaannya Tuhan, kita juga melibatkan Tuhan masuk
Ya, artinya Tuhan masuk itu adalah memastikan bahwa pengaruh Tuhan itu besar di dalam saya memperlakukan istri saya. Ya, mengerti rancangan Tuhan itu sebagai suami saya apa yang saya harus jalankan. Nah, ada yang ketiga, ini yang membantu saya banyak ketika lewatin masa sampai sekarang ya adalah ini. Tuhan yang bisa nyelamatin pernikahan saya. Ya. Ada masa kita punya rocky time ya. Saya masih ingat ya sekitar tahun 2012 2013 itu nggak gampang buat pernikahan saya ya. Saya masih ingat banget ya. Masa-masa itu sepertinya semuanya ada masalah. Ya, sampai kita waktu itu saya masih ingat adalah kita lewatin satu terapi khusus. Ya, saya masih ingat itu. Saya bersyukur ya ada harapannya. Waktu itu Budi Hongjo bantu ya untuk kita lewatin terapi khusus. Tapi saya belajar waktu itu adalah seberapa besar orang mau terlibat. Ya, karena mereka mengasihi saya. Saya lihat nggak boleh yang bisa menyelamatkan saya adalah karena ada peran Tuhan yang besar. Ya, karena ketika melewati masa rocky, yang saya rasakan pribadi adalah rasa takut sama Tuhan itu hilang. Fokusnya kepada masalah, kepada perasaan, kepada mau buktikan sesuatu gitu. Tapi saya temukan adalah waktu itu Tuhan yang bisa nyelamatin pernikahan kita berdua ketika masa-masa sulit itu. Ya, jadi saya temukanlah peran Tuhan itu besar banget sampai kapanpun juga. Jadi brother sister, teman-teman sekalian, kita harus bisa melihat bahwa Tuhan perancang, pembangun, dan juga bisa menyelamatkan pernikahan. Ya, bukan karena kita berdua terlalu seperti yang Elia bilang, kita terlalu sama, kita ngerti caranya, enggak. Ada masa-masa saya lihat Tuhan yang nyelamatin pernikahan itu. Nah, kita perhatikan baik-baik, ini yang bisa membantu kita ketika kita membangun di atas dasar godly ground itu. Ya, yang pertama adalah saya belajar adalah melibatkan Tuhan di dalam pernikahan sehari-hari. Ya. Kenapa saya katakan ini? Karena seringkali saya nggak tahu ketika kita udah lewatin banyak tahu banyak, yang bermain adalah perasaan. Ya, hari ini saya nggak happy, maka itu nggak bisa deket sama istri. Atau hari ini istri nggak merasa happy. Perasaan yang banyak bicara. Lebih daripada saya mikirin, Tuhan lihat pernikahan saya gimana ya? Jadi saya belajar bahwa perasaan itu bisa naik turun. Jadi ketika naik turun, yang saya temukan adalah libatin Tuhan. Ya, banyak waktu untuk doa Tuhan, saya lagi nggak berasa oke. Ya, lihat Tuhan, gimana kamu menilai saya sebagai seorang suami? Ya, lebih daripada mengikuti perasaan saya. Ya, yang kedua adalah ambil waktu bersama pasangan dalam bangun kerohanian. Ya, apa maksudnya? Saya nggak tahu seberapa banyak kita habisin waktu untuk misalnya saling dukung ya di dalam bangun kerohanian. Kadang-kadang ada masa saya tahu Elia lagi nggak oke atau Elia lihat saya nggak oke. Yang terjadi adalah seringkali ketika kita lewatin proses itu, kita bukannya membangun, kita malah jadi polisi, nyentil-nyentil. Kamu nggak oke ya? Gitu ngerti ya? Ya kan? Ada masa Elia bilang, kamu nggak baca Alkitab ya? Kamu nggak begini ya? Itu nggak membangun. Dan saya temukan adalah mengambil waktu untuk bersama pasangan membangun itu penting. Ada masa di mana saya nggak akan oke. Ya, dan saya lihat Elia sangat bagus di dalam dia bilang, "Sayo, kita doa yuk." Dia tahu kalau saya lagi stres, saya lagi apa, dia bilang, "Kita doa yuk." Ngerti kan? Dia nggak banyak kasih komentar. Oke, nggak banyak kasih komentar. Itu terus terang bantu saya bilang, waduh, saya appreciate banget istri saya mau ngajakin saya doa, ngerti ya? Ada masa di mana saya kayak gengsi, nggak mau gitu, ngerti kan? Saya bilang, jangan sekarang boleh nggak? Saya lihat Elia tuh, ada masa saya tahu, dalam masa kalau dia nggak bangun, dia akan bilang, kenapa nggak sekarang, gitu kan? Tapi saya perhatikan yang dia terus bertumbuh ada ketika dia ngajak saya, oke, it's okay. Ya udah kalau kamu nggak mau, saya doa aja, gitu kan? Saya dengar itu saya terenyuh, saya bilang, wow. Ya, ini saya bersyukur punya pasangan yang betul-betul ngerti gimana bangun, ya. Lalu berikutnya ada ketiga, ketika kita bangun ganti ground itu ada lihat kembali rancangan Tuhan dalam pernikahan. Ada dua hal yang saya temukan buat pernikahan kita mess up, terutama saya, adalah prioritas. Ya, saya duduk, saya melihat waktu saya mengalami masalah banyak dalam pernikahan, prioritas saya itu
mix up ya. Nomor 1 tuh bilangnya Tuhan. Nomor 2 bilangnya istri. Tapi padahal min istri. Ngerti maksudnya ya? Ya, bilangnya istri, tapi sebenarnya yang adalah min istri, artinya ministry. Ya. Saya temukan itu nggak kelihatan. Karena kenapa? Karena aktif dua-duanya. Dua-duanya semangat untuk wah mau kerjain buat Tuhan. Tapi saya terjadi shifting prioritas. Ya, lebih demen ambil waktu sama ministry daripada sama istri. Maka itu dibilangnya min istri. Ministrinya nggak salah. Minus istri maksudnya, ngerti ya? Ministrinya nggak pernah salah. Tapi prioritasnya saya yang berubah. Ya, nanti Elia akan share sedikit tentang hal itu. Jadi sekali lagi, prioritas ini penting sekali, brother sister, untuk membuat kita bisa membangun di atas dasar yang betul-betul Tuhan inginkan, godly ground itu. Lalu mengerti bahwa peran saya itu yang Tuhan kasih itu jelas dan nggak pernah shifting. Peran saya adalah pemimpin, ya, yang mengasihi, memperlakukan tubuh saya seperti sama Tuhan memperlakukan jemaat. Peran Elia tidak cerita jelas juga gitu, ngerti ya. Nah, mengembalikan pikiran saya ke dalam peran ini bantu saya untuk bisa balikin lagi. Kamu punya tanggung jawab. Tuhan udah berikan pernikahan ini, saya punya tanggung jawab. Dan itu yang membantu saya untuk bisa kembali lihat peran itu. Lalu yang keempat adalah yang bantu adalah ini, bahwa waktu kita ucapin janji nikah, ingat nggak? Ingat itu? Ayat yang sering digunakan adalah apa? Ini suami-suami ingat nggak apa janji nikahnya? Atau sudah lupa ya? Ya. Ayat yang digunakan adalah tentang 1 Korintus 13. Ayat 4 sampai 8 itu tentang kasih. Dari pengunjung ayat itu dikatakan bahwa kasih tidak pernah gagal. Pertanyaannya dalam pernikahan kita lewati 5 tahun, kita masih lihat lagi nggak praktekin apa elemen-elemen kasih itu dalam kehidupan kita. Ya, salah satu hal yang saya masih ingat juga adalah buah-buah roh dikasih ke dalam sana ya, menjadi bagian daripada janji nikah yang dibuat ya di Galatia 5. Pertanyaannya sangat gampang. Kita hari ini masih fokus ke dalam pernikahan kita bicarain buah roh apa yang kita perlu hasilkan supaya api kita itu masih tetap nyala untuk satu sama lain. Sehingga kita tahu bahwa itu akan bantu kita. Oke. Kita berdua orang yang sangat egois ya, sebenarnya ya. Maksudnya nggak gampang, makanya dua orang egois satu rumah pasti pikirnya pengennya ya masing-masing gitu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ya, lebih daripada apa sih yang kita berdua mau inginkan gitu ya. Jadi makanya di dalam pernikahan pasti banyak pertentangan di antara kita berdua ya. Saya masih ingat waktu-waktu sulit bahkan sampai saat ini pun saya setiap hari, karena saya tahu saya mau lakukan, saya bicara sama pembimbing, saya lakukan ini itu nggak bisa kemana-mana kalau saya nggak mulai dengan Tuhan. Ya, saya masih ingat waktu itu setiap saya doa pasti saya doa spesifik untuk merit saya. Ya, karena saya tahu tanpa Tuhan ya merit saya nggak akan bisa berhasil. Karena dengan Tuhan saya merasa ego saya bisa belajar untuk mengatasi ego saya, bahkan menaruh Tuhan lebih utama daripada ego saya. Ya, hal yang sangat memorable buat saya adalah waktu saya benar-benar ambil waktu dan doa dengan Tuhan dan spesifik tentang kehidupan pernikahan kita. Ya, saya tahu suami kita kan harusnya pemimpin ya dalam kerohanian ya. Tapi bukan berarti kita jadi expect dia yang harusnya mulai, dia yang harusnya lakukan sesuatu deh untuk memimpin keluarga kita dalam kerohanian. Tapi sebagai seorang istri kita juga perlu membantu ya. Hal-hal yang memorable buat saya dan Alex adalah kita berdua ini kadang-kadang apalagi pas pandemi ya, mungkin lebih sering ya, kita bisa karena kita saking di rumah terkungkung dan akhirnya nggak bisa kemana-mana, yang kita bisa lakukan hanya naik mobil jalan-jalan, kita berdua kita jadi reminiscent hal-hal yang dulu kita lakukan adalah berdoa waktu berdoa di mobil ya. Dan itu membantu kita banget karena berdoa di mobil itu kita cuman
di mobil, kita nggak kemana-mana, kita berdoa ngelilingi, kita masuk tol terus bolak-balik 3 kali 4 kali gitu ya. Dan yang kita hanya lakukan adalah kita berdoa gitu ya. Dan itu yang membantu saya sama Alex merasa lebih dekat. Ya, saya percaya Tuhan yang membantu kita untuk mendekatkan kita pada Tuhan. Ya, saya merasa dalam doa ada banyak hal-hal yang Alex nggak bicarakan, tapi bisa bicarakan di sana. Ya, saya sangat menikmati waktu itu ya. Saya tahu kadang-kala Alex mungkin nggak suka, tapi saya bisa, ayo, yuk kita keluar yuk, karena kita udah ini nih udah terlalu pusing di rumah, kita bisa keluar, kita akhirnya bisa doa bareng ya. Hal yang dulu kita berantem paling banyak adalah prioritas ya. Kalau Alex itu prioritasnya ministry, karena kalau Alex itu kerja gitu ya, makanya kayak energizer gitu ya, nggak bisa berhenti. Kalau bagi orang-orang kok nggak bisa berhenti nih pokoknya ya. Nah, jadi bukan orang yang family. Kalau dia semakin kerja, prioritas saya adalah keluarga, karena apa yang Alex nggak lakukan ya saya fokusin gitu ya. Saya tahu dulu kita punya anak itu nggak gampang ya, susah. Jadi waktu kita punya anak, saya fokuskan semua pikiran saya, perasaan saya ke anak. Karena saya merasa, oh Alex nggak ada waktu ya yang saya harus lakukan buat anak. Ya, saya pikir Alex udah gede kok, Alex percaya, walaupun saya tahu harusnya nomor dua adalah suami, bukan anak ya. Tapi tanpa sadar saya karena pernikahan kita nggak bagus, jadi saya bisa lari ke anak dibandingkan ke suami saya. Ya, yang saya harus kembali diingatkan, makanya bukannya semakin kita lebih dekat ya waktu itu, tapi semakin kita lebih jauh. Yang saya harus diingatkan kembali, saya masih bersyukur ya karena saya punya orang-orang yang ingatkan untuk balik lagi melihat waktu itu Harlem dan Fania ya, yang saya konseling dan sampai kita nangis karena saat itu di mana kita sadar bahwa kita ini bukan menempatkan satu sama lain, tapi kita menempatkan orang lain sebagai pengganti. Ya, jadi anak itu, kalau Alex ministry, saya anak ya. Dan waktu kita mengembalikan prioritas kita, itu yang membantu kita melihat bahkan jadi menikmati kehidupan pernikahan kita. Saya percaya dengan itu pun 1 Korintus 13 ya, buah-buah roh itu pun jadi hal yang membantu saya untuk saya juga jadi bisa belajar lebih mengasihi Alex. Thank you. Oke, saya suka quote ini ya. A great marriage doesn't happen because of the love you had in the beginning, but how well you continue building love until the end. Dia bilang pernikahan yang baik tidak terjadi karena cinta yang kita miliki di awal mula. Ingat kita menggebu-gebu mau menikah? Ya, tapi dia bilang seberapa baiknya kita di dalam terus-menerus membangun cinta sampai akhir. Ini saya mau ajak kita, brother sister, itulah kenapa kita butuh build-nya on the godly ground. Ya, pikirin baik-baik kapan terakhir kali kita betul-betul ambil waktu nikmatin bareng-bareng sama Tuhan. Ya, kapan terakhir kali betul kita lihat bahwa prioritas kita benar. Sekali lagi saya nggak mengatakan bahwa mulai sekarang group marriage jangan fokus ministry, bukan. Tapi hati-hati ketika istri kita sudah tidak menjadi nomor 2 lagi ya, tetap bisa fokus. Tapi hati-hati ketika itu terjadi, berarti ada sesuatu yang Tuhan coba tunjukkan bahwa nggak sesuai dengan rancangan Dia. Yang ketiga adalah saya temukan ini, salah satu api yang bantu adalah communicate the needs ya. Betul-betul bisa belajar namanya mengkomunikasikan kebutuhan. Amsal 15 ayat yang ke-1 katakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saya belajar banyak, ini bukan masalah di istri saya. Kadang-kadang masalah di saya. Ya, kadang-kadang di dalam mengkomunikasikan itu saya perlu tahu ada kelemah lembutan, ya. Untuk mengerti itu perlu ada perkataan yang lemah lembut. Karena itu akan membantu ketika mengkomunikasikan kebutuhan atau cara tahu kebutuhan, bukan membangkitkan amarah. Saudara-saudari, ya, ini sangat perlu kita perhatikan di dalam kita mengerti di dalam mengkomunikasikan yang namanya kebutuhan. Nah, saya semangat ya pergi ngelihat beberapa jemaat, saya lihat wah di dalam beberapa jemaat saya perhatikan fokus banget ngerti kebutuhan dalam orang menikah itu apa. Ya, ini menarik di dalam kita mengkomunikasikan kebutuhan ya. Ini sangat penting.
thumb rules yang saya belajar banyak adalah bukan nungguin, tapi cari tahu kebutuhan pasangan. Ya, tadi udah dikasih tahu, saya kenal Eria dari tahun 93. Ya, kita pacaran tahun 95. Ya, kita pacaran, kita sempat putus, pacaran lagi tahun 2000. Lalu kita menikah tahun 2003. Saya temukan ternyata Elia yang dulu saya pacarin waktu kuliah, ternyata beda waktu udah single. ya, dia mengalami pertumbuhan secara iman, saya lihat. Ya, kebutuhannya beda. Dan saya temukan juga setelah menikah, saya suka asumsi bahwa saya tahu kok kebutuhan dia. Kita udah tinggal bareng-bareng kan, tiap hari lihat, bangun baunya udah kerasa, dia udah tahu bau saya, dan tahu bau dia, ngerti ya? Oke, tahu hal yang kita nggak suka sama lain. Tapi saya temukan bahwa menariknya adalah yang terjadi adalah ketika usia bertambah, kebutuhan itu terjadi perubahan dalam diri kita. Ya, itu yang saya rasakan secara pribadi dan saya lihat juga sama. Ya, suami jangan salah. Istri kita waktu masih single, ceria. Ketika dia nikah sama kamu, dia udah mulai terjadi kebutuhannya berubah karena dia melayani kebutuhan kamu. Ya, punya anak, tiba-tiba ada kebutuhan lain yang timbul. Ya, punya anak 1, anak 2, tiba-tiba ada kebutuhan yang kita pikir udah tahu kan, dari dulu tahu sama tahu lah gitu. Tapi sebenarnya kebutuhannya ada berubah seiring daripada usia itu bertambah, brother sister. Ya, saya menemukan satu fakta yang menarik adalah saat ini di Amerika ada salah satu yang mengatakan bahwa usia perceraian itu terjadi usia 60 menuju 70 lagi ngetren. Karena kenapa? Udah tinggal bareng lama-lama, pikirnya udah tahu sama tahu, nggak ada masalah perkalian, tiba-tiba nggak tahu aja pikir, ini saya tinggal sama siapa ya? Kok bisa seperti ini ya? Jadi saya mau ajak kita semua di sini, jangan asumsi bahwa kebutuhan itu tetap sama. Ya, saya merasakan itu. Elia jadi korban saya. Ya, saya masuk usia 40 sampai 50, tiba-tiba saya lihat kok hal-hal ini yang dulu nggak pernah kepikiran sekarang banyak kepikiran ya. Kok ini timbul ya? Kebutuhannya tiba-tiba ada sesuatu ya. Dan saya belajar adalah daripada kita nunggu, lebih baik senantiasa kita cari tahu. Cari tahu adalah dengan kita melihat kalau dia kurang ada menunjukkan satu ekspresi atau kita lihat sepertinya ada satu kebutuhan yang dia coba ungkapkan, cari tahu lebih lagi. Yang kedua yang saya belajar adalah mengkomunikasikannya dengan baik, bukan dengan memberikan pesan terselubung serta nuntut. Ya, saya temukan ini pesan terselubung ini kayak kasih clue. Lu tau kan gue nggak happy, harus nanya dong, ya kan? Ini seringkali kadang-kadang kita udah tahu sama tahu, kita merasa bahwa ya begitu. Minimal dia tahu dong kalau gue udah nggak senyum nih berarti gue nggak happy nih. Jangan lakukan itu. Karena itulah menimbulkan api yang membuat pernikahan kita terbakar nanti. Membakar kita. Ya. Nah, ada satu lagi saya belajar lah, komunikasikan dengan baik. Ya, kadang-kadang kita komunikasikan itu, kita nuntut supaya pasangan kita itu mengerti bahwa itu kebutuhan kita. Ya. Lalu ketiga adalah mengerti bahwa mendengarkan ketika pasangan kita menyampaikan, mendengarkan untuk mengerti, bukan mendengarkan untuk memberikan komentar atau jawaban. Mendengarkan artinya memastikan bahwa kita tanya, maksud kamu begini ya? Kalau dia komunikasian itu. Ya, kadang-kadang ketika kita dapatkan sesuatu atau pasangan kita mencoba ungkapkan, kita berusaha kasih jawaban lebih daripada kita mencoba mengertinya. Ya. Lalu yang keempat adalah ketika kita menciptakan atau mengkomunikasikan kebutuhan itu adalah kita perlu yang namanya menciptakan waktu-waktu yang menyenangkan. Ya, create a good memories ketika kita bersama pasangan kita. Nah, saya mau kasih tahu kesalahan yang dilakukan sama kita adalah begini. Kita ketemu, kita sibuk sehari-hari, terjadi gesekan. Nah, waktu menyenangkannya udah terbangun setiap hari. Lagi makan, stres, tiba-tiba ada aja gitu ya. Tapi kita diemin. Dan kita berharap satu dating hari Sabtu atau satu waktu kita punya special anniversary,
itu bisa membereskan semuanya. Saya mau katakan itu nggak akan bekerja. Ya, yang membuat kita bisa mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan baik adalah dengan menciptakan waktu-waktu menyenangkan secara konsisten. Waktu kita makan, waktu kita berdua, waktu kita nonton, atau ketemu aja. Menyenangkan nggak bahasa kita? Nah, ada di sini, kamu mau menyenangkan karena kamu mau sesuatu. Contoh, kamu mau hubungan fisik. Nah, baru deh tuh kamu, wah, beli sesuatu menyenangkan. Padahal seminggu itu udah berantem. Ngerti ya? Ini saya mau ajak kita semua di sini. Jangan karena ada maunya, baru kita menciptakan waktu yang menyenangkan. Saya mengajak kita untuk kita melihat bahwa menciptakan waktu menyenangkan itu adalah hal yang kita bisa create dari hal kecil. Saya melihat ya dari postingan brother sister ya di Nusantara, saya terus terang belajar. Saya lihat, wow, couple ini pagi-pagi bisa pergi lari berdua aja, gitu, ngerti ya? Saya lihat couple ini bisa makan pun diposting, gitu, ngerti ya? Padahal nggak dating loh, makan doang saya perhatikan. Ya, itu hal kecil. Ini kita pandemi di rumah bareng-bareng. Jujur, kita banyak waktu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, ini yang kita harus create bareng-bareng dari hal-hal yang kecil. Ya, saya appreciate Elia berusaha karena kita lagi ini banget dengan lari ya. Elia bilang, yuk setiap hari ini kita pergi bareng-bareng yuk, berdua aja gitu, ngerti nggak? Tujuannya ngapain? Bukan olahraga, tapi berduanya menyenangkan. Seperti tadi bilang, doa bareng, atau kita lakukan hal yang sifatnya tuh kecil tapi menyenangkan. Dan itu membantu untuk ketika kita mengkomunikasikannya tuh bukan bisnis meeting ya. Oke, Arni spend time ya. Oke, kamu cerita ya, karena lagi spend time nih. Bukan. Ya, saya belajar adalah waktu hal kecil itulah saya belajar untuk temuin, oh ini loh yang dia lakukan. Ya, silakan. Waktu 10 tahun pernikahan kita ya, sebenarnya itu waktu yang paling kita sulit ya. Ya. Kita sulit ya sebenarnya. Waktu itu Alex baru aja 40 ya, 43 ya, menjelang 40 ya. Kalau mungkin nggak tahu ya, di sini mungkin masih muda-muda atau nggak tahu, cuman biasanya laki-laki, saya baru sadar sebenarnya laki-laki itu mulai punya krisis ketika umur 40 ya, 40 ke atas gitu ya. Dan waktu itu saya pokoknya married kita itu benar-benar jadi yang tadinya oke aja jadi berantakan karena Alex lewatin krisis seperti itu. Saya nggak tahu apa-apa, kenapa sih kok ini orang jadi berbeda banget gitu ya. Dari orang yang optimis, positif, tiba-tiba jadi yang pesimis, negatif, semuanya dikritik gitu ya. Yang jadinya kayaknya kok nggak ada yang bagus ya yang terjadi, kok nggak ada yang positif ya yang keluar dari mulutnya Alex gitu ya. Saya sempat frustasi, saya pikir saya salah married nih kayaknya ya. Kok Alex yang saya kenal, padahal saya udah kenal berapa, udah 20 tahun gitu ya. Kok kayaknya nggak pernah kayak gini gitu ya. Tapi kok beda banget gitu ya dengan apa yang saya alamin gitu ya. Maksudnya yang saya alamin hari ini gitu ya, waktu dia waktu umur 40 ya. Saya sadar sebenarnya saat-saat itu saya mulai mencari tahu ya, biasanya kayak gitu saya mulai tahu kenapa sih suami kamu ini ada waktu umur 40 ada bedanya, baru saya tahu oh ada krisis katanya ya, krisis 40 di mana laki-laki mulai berpikir tentang jati dirinya sendiri ya. Kadang-kadang saya pikir kan jadi disciple nggak boleh begitu dong, harusnya positif, harusnya nggak boleh begini, kan dia pemimpin, dia kan pelayan. Itu di pikiran saya, pengennya seperti itu dong, harusnya nggak boleh, harusnya lebih baik gitu ya. Dan yang pertamanya saya lakukan harusnya begini, tapi itu nggak membantu Alex ya. Saya mulai hal yang saya mulai lakukan waktu saya ditantang untuk saya mulai mengamati sih apa sih yang Alex perlukan pada masa-masa itu daripada saya menuntut seharusnya seperti itu ya. Jadi saya mulai mencari tahu apa sih yang Alex butuhkan, apa sih yang Alex yang mungkin saya pikir tadinya saya tahu kok kebutuhan Alex apa, saya mulai belajar lagi apa sih yang Alex butuhkan pada saat-saat seperti ini. Ya, waktu itu Alex itu orangnya independen ya. Pokoknya makan dia bisa sendiri kok, dia bisa lakukan sendiri, dia bisa ambil sendiri. Ya, waktu 40 mulai gini.
segala-segala harus dilayanin. Saya pikir kok semua dilayani, dulu dia sendiri, kok semua sendiri ya. Tapi itulah ketika saya belajar mengetahui, oh kebutuhan dia sekarang ini seperti itu, dia perlu dilayanin, dia perlu diperhatikan. Mungkin yang tadinya saya pikir itu enggak penting buat Alex, tapi jadi penting buat dia. Ya, jadi hal-hal yang membantu saya dan Alex berdua ya untuk jadi lebih baik adalah ketika saya mulai memperhatikan sebenarnya kebutuhan-kebutuhan kecil apa sih yang dia butuhkan, sehingga saya menjadi istri yang lebih baik lagi buat Alex ya. Hal yang kita lakukan juga adalah ya saya bukan judge ya, tapi saya mulai mendengar ya, mulai mendengar. Kadang-kadang dia bisa ngomong, saya mulai mendengar maksudnya apa ya yang dia mau tanya. Karena kalau saya bertanya maunya apa sih, dia juga nggak tahu sebenarnya maunya apa gitu ya. Tapi ketika saya mulai mendengar dia bicara, saya jadi mulai pick apa sih yang dia butuhkan dari pembicaraannya dia. Ya, kadang-kadang saya tahu ya, saya harus menutup mengunci mulut saya untuk saya nggak ngomong gitu ya, untuk aduh kamu kan gini, kamu gini, tapi saya harus menutup mulut saya dan mulai saya nggak mau lihat dari sisi saya, tapi saya lihat dari sisinya Alex dengan mendengar ya. Itu yang membantu sehingga akhirnya ya kalau sekarang sih Alex kita udah lewatin ya masa-masa itu, tapi saya bersyukur karena dari masa-masa itu saya jadi belajar untuk mengerti Alex ya, sehingga kita pun lebih bisa komunikasi lebih baik ya. Jadi saya bisa mendengarkan dia dan Alex pun jadi belajar mendengarkan kita mendengarkan kebutuhan saya juga. Okay, thank you. Brothers, saya mengajak kita juga perhatikan istri kita. Ya kadang-kadang sekecil dia nunjukin baju, ya kadang-kadang saya suka buat komentar, itu ada gemuk tuh. Kadang-kadang saya nggak sadar bahwa itu dia mau kasih tunjuk bagus nggak, karena kebutuhannya itu beda udah pada saat itu. Dan ini saya perhatikan kadang-kadang juga sama make up. Ini yang saya sering disentil ya, misalnya adalah habis potong rambut gitu kan. Biasanya pikirnya ada, mahal banget gitu kan. Tapi karena saya temukan istri saya cuma bilang, ada yang beda nggak? Nah itu yang saya belajar, dia sepertinya kepingin banget, Bu Kami, itulah kebutuhannya. Ya untuk betul-betul dikatakan, bagus ya gitu. Bukan mahal ya gitu ngerti ya. Gitu ya. Kita pernah berantem tuh kali itu ya. Kok mahal banget sih gitu ngerti kan. Dan bandingin lagi, saya potong rambut cuma segini Kak. Tapi itu kebutuhannya memang untuk dibantu ya. Nah, sekali lagi saya mau katakan brothers, hal kecil. Ada sebuah video yang saya ingin kita nonton bareng-bareng. Ini menarik menurut saya. Karena ketika saya lihat ini, poinnya sebenarnya simple. Tapi betul nggak itu kita masih jalankan ketika usia kita adalah usia pernikahan kita udah 5 tahun sampai dengan saat ini yang belasan tahun itu. Boleh ya kita lihat ya. Silakan. Bentar ya, sorry. Sorry. Baby, tell me, where'd you ever learn? Bentar, kok suaranya nggak keluar. Sebentar aja, bentar. Sorry. Baby, tell me. Sorry ya, bentar ya, saya matiin dulu. Suaranya keluar kok kedengeran. Sorry. Kesalahan bukan pada Anda, tapi pada saya. Sebentar, saya masukin lagi. Oke. Baby, tell me, where'd you ever learn? Oke. Suaranya nggak keluar. Suara Richard keluar kok. Baby, tell me, where'd you Keluar katanya. Keluar suaranya? Oh, oke, silakan. Sorry, saya nggak kedengeran. Thank you. without saying no word?
like it's all gonna be alright. Don't you know how much it hurts when we don't talk, when we don't touch, when it doesn't feel like we're even in love? It matters to me when I don't know what to say, don't know what to do, don't know if it really even matters to you. How can I make you see it matters to me? When I don't know what to say, don't know what to do, don't know if it really even matters to you. How can I make you see it matters to me? Matiin dulu bentar ya. Oke. Brother sister, saya nggak tahu ketika perasaan kita ngelewatin hal ini seperti apa ya kalau kita nonton ini. Saya merasakan hal itu ya. Ketika mau coba, kayaknya kok dia nggak respons ya. Saya lihat Elia juga mau coba, kok sepertinya nggak terjadi gitu. Yang saya temukan adalah seperti yang dikatakan adalah belajar untuk apa sih yang matters untuk pasangan kita ketika kita lewati fase itu. Dan kadang-kadang kita harus lihat bahwa intinya mungkin lakukan hal yang kecil yang dimana kita bisa menemukan itu sebenarnya merupakan bagian daripada kebutuhannya, ya. Cuma duduk aja, enjoy aja waktunya, dan betul-betul bisa menemukan kebutuhan itu, ya. Saya suka ini katakan, marriage is not about the wedding, it's about the years of growing together as an individual and as an individual, and not giving up on one another, ya. Pernikahan bukan tentang pesta perkawinannya, brother sister. Ini tentang tahun-tahun yang digunakan untuk bertumbuh bersama dan juga sebagai individu kita, dan tidak menyerah kepada satu sama lain. Ya, saya lihat tema ini lucu, ya. Kita mungkin ketawa, kita mungkin lihat layangan putus, saya nggak tahu perasaan kita seperti apa. Ya, it's not my dream, ngerti ya? Kita juga ada dengar dari bro kita Hendra ya, yang terakhir kali saya lihat, waduh tuh luar biasa banget. Ya, mengerti hasrat, ketika pokoknya kan. Tapi jujur, brothers, sister, saya mengajak kita, mari kita bakar dengan benar, nyalakan api yang benar. Ya, betul-betul perhatikan lagi bahwa keep the fire burning dalam pernikahan kita adalah apply what you have learned. Kita udah belajar banyak. Gak ada yang baru di bawah langit. Pertanyaan kita lakukan nggak? Yang kedua adalah build on a godly ground. Ingat, kita buat janji pernikahan loh. Kita bawa itu sampai mati, ya. Dan perhatikan, ingat baik-baik apa yang kita diberikan oleh Tuhan, peran, prioritas, dan juga ayat-ayat Alkitab yang bantu kita pada waktu itu. Lalu yang ketiga adalah belajar untuk communicate needs. Manusia berubah, ya. Kalau kita lihat adegan itu ya di film Layangan Putus ya, nggak ada masalah dalam pernikahan mereka. Tapi mereka nggak paham apa kebutuhan yang sungguhnya. Sehingga ketika itu iblis bekerja, dan nggak usah saling cek, saudara-saudari ya, tiba-tiba dia nanya, kamu gimana gitu, ngerti? Tapi mari kita gunakan perkataan yang baik untuk membangun itu semua. Sekali terima kasih atas kesempatan diberikan untuk kita bisa sharing. Saya berharap ini apa yang kita belajar juga bisa membantu kita semua di sini. Thank you semuanya. Wah. Saya kembalikan. Wah. Silakan. Ya. Ya, lesson yang luar biasa ya, brother sister, saudara-saudari semuanya, sebuah pelajaran yang dan sharing hidup yang sangat luar biasa. Terutama, ya. Ya. Oke, suara kami kedengaran ya? Aman? Aman. Aman, oke. Ya, terutama tadi ya, video terakhirnya saya nggak menyangka ya, bahwa ternyata nyemplungin handphone pasangan ke dalam itu bisa memperbaiki pernikahan. Ya, oke. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke sesi tanya jawab.
Untuk brother sister yang mungkin mau mengajukan pertanyaan juga bisa buka di kolom chat ya. Tadi kami udah di situ ada link Mentimeter yang sudah disediakan oleh panitia. Oke. Ko Alex dan Ci Elia udah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Ya. Ya. Kita bacakan ya. Kita untuk bacakan ya. Pertanyaan pertama. Ini nih, top question-nya dulu. Top question. Ya. Bagaimana caranya fokus untuk fire burning dengan kondisi segala aktivitas yang sudah padat dari bekerja, waktu dengan anak, berministri, dan lain-lain? Ya. Mungkin tadi udah ada di pas lesson juga ya, tapi boleh mungkin Ko Alex dan Celia dijelaskan lagi. Kami melewati masa yang nggak mudah ya waktu itu terjadi. Kami aktif secara ministry, tapi kami yang tahu berdua bahwa pernikahan kami sesungguhnya ada masalah. Ya, biasanya kan tekanannya kita adalah kita nggak mau ada masalah di luar. Kalau tanya bagaimana ngelewatinya, tadi seperti yang udah dibicarakan, langkah awalnya kita harus jujur satu sama lain. Apakah ini memang pernikahan yang kita kepingin punya? Itu yang saya rasa membantu ya. Apakah memang ini pernikahan yang kita punya? Kita mau mulai pernikahan ini seperti ini, sibuk lah, segala macam lah, tanpa kita mau bilang bahwa sebenarnya ini nggak kita ingin punya. Karena kalau kita sudah tahu bahwa kita nggak ingin punya itu, kita akan lakukan sesuatu. Problemnya seringkali adalah kita mikirin bahwa ya ini memang kegiatan kita. Saya dulu terperangkap sama itu kalau boleh jujur, ya. Tapi nggak bahagia, tapi dibahagiakan oleh hal yang lain. Nah itu yang bahaya. Ya ini yang saya temukan adalah kita harus jujur berdua. Apakah itu yang mau kita punya? Kedua, saya percaya ketika ngelewatin masa itu dari pribadi saya, waktu kita alami juga adalah kita nggak pengen ketemu sama lain. Karena setiap kali ketemu, itu bawaannya berantem, nggak enak. Ya, dan itu yang membuat sekali saya katakan, saya jujur itu bilang bahwa, you know what, ini bukan pernikahan yang saya kepingin. Jadi harus tanya dulu baik-baik. Nasihat apapun juga diberikan, kalau kita nggak jujur mengatakan, apakah betul ini pernikahan yang saya mau punya? Kita nggak akan lakukan apa-apa. Ya itu mungkin yang saya bisa katakan. Mau tambahin, silakan. Ya, dulu kita pernah di posisi seperti itu ya. Ya. Maksudnya ya kita semua sibuk masing-masing, kita nggak ada waktu, walaupun ya ketemu, tapi ya nggak pernah bicara gitu ya, cuman batas ngomong tentang anak, tentang rumah perlu apa, ya pokoknya sebatas itu bicara, tapi nggak bicara tentang dari hati ke hati ya, nggak berasa deket gitu ya. Waktu itu bahkan kita ditantang gitu ya. Setiap habis staff meeting harus ketemu, harus spend time berdua gitu ya. Pokoknya harus udah ini. Yang tadinya spend time berdua pertama berantem ya karena harus ngomongin berantem, yang terjadi berantem ya. Malah kesel pulang gitu ya. Tapi benar ya, akhirnya kita yang kita lakukan adalah ya apa kita mau seperti ini gitu ya, yang kita mau married kita, apa kita mau nanti menjalankan hidup married kita seperti ini, atau kita mau berubah gitu ya. Nah, waktu itu yang kita lakukan ya kita make time juga ya, makanya dengan itu ya kita terus, oke, kita coba seminggu, kita mungkin minggu pertama itu kita berantem gitu ya, kita coba lagi minggu kedua ya, minggu ketiga, minggu keempat, berminggu-minggu kita coba. Akhirnya kita belajar ya untuk menikmatin ya pernikahan kita juga ya dari situ, karena saya percaya kalau kita kan mungkin ya dulu kita jatuh cinta, nggak mungkin ya kita married karena terpaksa gitu ya. Nah, 10 tahun men. 10 tahun kita kenal gitu ya, maksudnya pastinya married untuk cinta gitu ya, bukan berarti cuman karena keadaan. Jadi waktu kita make time, kita bukan find time ya, tapi kita make time yang sesuatu yang nggak bisa pun jadi bisa, dan akhirnya itu mendekatkan kita berdua. Mungkin saya bisa katakan bahwa jujur tobat sih intinya. Intinya tobat sih. Saya masih ingat waktu pertama kali ambil waktu, kita sempat ada masa di mana kita nggak bikin ministry karena pernikahan kita begitu buruk. Ya, kita duduk, kita masih ingat staff meeting, kita pulang, kita mau ngapain? Kita kasih saran, spend time. Wah itu betul yang Elia bilang, gomulnya minta ampun, duduk. Mau ngomong apa, Say? Karena biasa ngomongnya ministry, ngomongin orang lain. Pas kita ngomong berdua, kita baru terasa, oh man, kita drift banget. Itu sih mungkin yang saya bisa kasih ya, Bro Adit ya.
and be open. Mungkin be open juga itu akan bantu. Silakan. Wah, thank you banget Ko Alex. Jadi kejujuran dan keterbukaan tadi ya, poinnya ya. Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, ini ada banyak banget soalnya. Oke, yang kedua. Ya, pertanyaan kedua. Bagaimana cara membangun keintiman kalau pasangan sulit sekali diajak berbicara, seperti misalnya pendiam atau kaku, atau terlalu logik, tidak bisa bicara feeling. Atau terlalu kasar gitu. Ya. Saya sama Elia, sama orang luar itu saya kesannya sangat peduli. Tapi pas ketemu sama dia, saya sangat kaku. Orang nggak percaya itu. Saya sangat kaku, saya sangat stiff ya, sangat nggak mudah gitu loh. Saya belajar itu dengan cara yang sulit sih sebenarnya ya. Waktu kita berantem, saya baru sadar bahwa saya nggak tahu siapa dia. Dan betul yang dia bilang tadi, dia nggak tahu siapa saya. Ya, saya belajar waktu itu bahwa sekali lagi baliknya adalah pernikahan apa yang saya mau punya. Ya, sebagai tadi makanya itu poin ketiganya adalah belajar untuk mulai melihat ada kebutuhan di dalam pernikahan kita. Ya, bagi suami atau bagi istri yang kita sudah sering dibilangin, saya mau katakan satu hal, api itu perlu dijaga dengan cara mengetahui kebutuhannya. Kenapa kok suami kita diam? Kenapa kok istri kita misalnya kasar atau suami kasar gitu ya? Itu yang kita perlu telusuri bareng-bareng, jadikan itu sebagai satu menciptakan waktu-waktu yang menyenangkan untuk ngobrolin bahwa ini loh seperti ini yang saya berasa gitu ya. Karena intimasi itu bisa didapatkan ketika kita tahu kebutuhannya. Seringkali kan ada orang, ini kita married semua ya, intim itu jos pokoknya punya seks gitu kan, belum tentu. Ya atau wah kita kayak film Hollywood ya, kasih makan, gala dinner, anniversary, pulang-pulang have a great sex. Saya mau katakan seperti itu. Yang saya belajar adalah finding out apa sih kebutuhan dia sebenarnya, kenapa sih kok dia nggak bisa rileks. Ya, dan kita berusaha sama-sama lihat bahwa ada kebutuhan nih. Di mana kita bisa bareng-bareng lakukan itu. Itu mungkin Bro Adit yang saya bisa kasih. Ya. Jadi kalau kita temukan berdua adalah kebutuhan. Ya, saya acting certain way karena ada kebutuhan saya nggak terpenuhi. And belum tentu necessarily itu physical ya, kalau intim itu ya. Kebanyakan yang saya temukan adalah emosionalnya nggak terpenuhi. Ya, ada orang yang bilang saya sama Elia kebalikan ya. Ya, Elia lebih logis, kalau saya lebih feeling, ngerti kan? Ya, tapi saya temukan bahwa itu tetap aja ada kebutuhan yang saya harus tetap cari tahu. Itu mungkin Bro Adit. Thank you kok. Aku mau nambah sedikit kok. Kalau misalnya nih pasangannya ini nggak mau, jadi tidak mau diajak bekerja sama karena tadi ya, karena orangnya mungkin memang ya flat gitu, kaku, atau mungkin dia terlalu emosional, jadi baru ngobrol dikit berantem. Sehingga cuman salah satu pasangan aja nih yang berjuang. Kalau sampai kondisinya seperti itu, bagaimana itu kira-kira? Aku ya. Ya, Elia. Ada masa-masa begitu. Alex begitu. Makanya balik lagi ya. Pasti dong kita mencoba, lama-lama kan kesel juga ya. Masa aku ngalah terus sih, masa aku harus mendengar terus gitu ya. Makanya balik lagi ya perlu datang ke Tuhan ya. Benar ya, karena saya percaya yang mengubahkan Alex adalah Tuhan ya, dan mengubahkan saya adalah Tuhan yang bisa memberikan saya kesabaran, memberikan saya konsistensi adalah Tuhan, bukan kekuatan saya, karena kekuatan saya nggak bisa gitu ya. Saya pasti hitung-hitungan nih berapa kali nih aku udah mulai, berapa kali kamu ini gitu ya, dan akhirnya nggak akan kemana-mana. Benar ya, seperti kita juga di ayat yang bilang maksudnya dengan kelakuan istrinya maka suaminya dimenangkan ya. Saya percaya balik lagi ya, jangan lihat berapa kalinya, tapi terus mencoba dan cari kekuatannya dari Tuhan. Ada satu Bro ayat yang bantu saya banyak adalah, ini bukan cuma ministry tapi juga sama pernikahan, adalah 1 Korintus 13 itu ujungnya adalah love never fails. Ya, saya temukan adalah yang terjadi biasanya ketika itu mungkin sudah lama nggak ada love-nya.
ya nggak mempraktekkan love itu apa sih dalam pernikahannya. Jadi ketika ada masa kritis seperti itu, yang saya rasakan adalah kayak ya gitu, nuntut Tati Elia itu hitungan, betul ya. I really appreciate Elia betul-betul love me the way I am. Ya, itu yang bantu saya banget. Karena akhirnya saya bilang, wow, he love me, no matter what I did, gitu. Seperti itu. Sayang. Cie. Oke. Wah, thank you Kak Alex, Cek Elia. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya lagi. Wah, ini mirip nih sama yang tadi yang udah dibahas ya. Pertanyaannya begini, semakin lama menikah, semakin merasa harus lebih banyak accept daripada expect. Apakah hal ini benar? Kita sudah tidak bisa berharap untuk pasangan kita berubah dalam kelemahan-kelemahan dia. Wah. Oke. Again, saya mau katakan ini. Seringkali kenapa kita berpikir seperti itu? Karena ada habit yang kita bangun. Ya, ini untuk saya pribadi ya. Habit di mana kita jadi apatis. Ya, habit di mana kita biasanya lebih banyak menilai daripada mensupport. Ya, ini yang saya belajar banyak. Jadi acceptance itu ada banyak loh. Kadang-kadang kita accept itu karena kita mau sesuatu. Ya gue terima, tapi lu juga harus terima ini. Akhirnya tuh negosiasi, bukan acceptance namanya. Ya, dan saya temukan adalah di dalam pernikahan itu bukan cuma give and take, tetapi betul-betul understand apa sih habit yang saya mau bangun. Ya, karena kalau habitnya adalah hope dan kita sering ngobrolin hope, ya jadi hopeful. Ya, kalau habitnya adalah criticize, ya criticize. Dan itu yang saya temukan as we grow older, itu ada stages challenge-nya saya temukan. Ya, dan kadang-kadang ini bahayanya kalau kita lihat layangan putus kan dia diam. Habis itu dia main sama orang luar ya, betul ya. Tapi kalau saya perhatikan adalah stages-nya adalah kadang-kadang bawaannya negatif. Ini tadi saya katakan, communicating the needs itu adalah menciptakan waktu yang menyenangkan sebelum bicara pengharapan. Pertanyaannya, seberapa sering waktu yang menyenangkan kita ciptakan dalam hal kecil? Gampang deh pertanyaannya. Jangan bicara pengharapan dulu ya. Kalau ketemu pasangan kita, seneng nggak? Itu dulu yang paling gampang kita harus jawab. Seneng nggak kita ketemu? Jangan bicara pengharapan. Kalau saya ketemu, seneng nggak? Kalau ngobrol, saya seneng nggak? Itu menunjukkan bahwa mungkin yang terjadi adalah udah nggak menyenangkan, maka itu bisa ya udahlah, gue terima aja. Nah, itu jadi habitnya adalah negativity. Itu yang jadi nggak membantu. Menurut saya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi saya percaya love never fails, tapi kedua juga bangun habit yang menyenangkan. Itu yang saya belajar banyak dengan saya. Thank you, Kak Alex, Celia. Jadi love never fail gitu ya tadi ya, untuk tetap mengasihi pasangan begitu ya, bukan fokus ke kelemahannya dia. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Tapi ini kayaknya udah terjawab nih harusnya ya. Coba yang ini nih. Oke. Ya. Bagaimana caranya mengatasi gangguan handphone dalam kehidupan sehari-hari? Kadang kami sering asik sendiri dengan handphone masing-masing sehingga tidak bertumbuh. Ya, ini yang tadi kali ya jawabannya ya. Handphonenya dibuat sebak di piring. Boleh ada jawaban yang berbeda. Berantem deh. Pembimbingnya bilang, Alex disuruh ceplukin deh. Enggak. Begini, kami juga ada masalah itu. Karena kami asik pola ministry dari handphone. Itu yang kan belajar. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa pernikahan seperti apa sih yang kita kepingin punya, ya? Itu yang membantu kita berdua untuk memahami bahwa yang matters itu dia. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di handphone. Masalahnya kita mungkin menemukan handphone lebih menarik daripada pasangan kita. Itu yang saya temukan banyak ya. Karena lebih asik di handphone, lebih daripada bicara pasangan tuh nggak menyenangkan. Jadi mungkin perlu cari tahu. Saya belajar dulu, saya cari tahu apa sih yang membuat saya tuh kayaknya kok lebih asik ke handphonenya gitu loh ya. Dan ini yang membuat saya sadar bahwa sebenarnya saya nggak menemukan sama-sama istri itu menyenangkan. Oke. Kadang-kadang dulu kan kita dikasih tahu ya rules of the house.
Handphone jam 3 harus matiin. Itu kayaknya beban banget matiin handphone. Dan setelah matiin handphone, ketemu istri juga nggak bahagia. Ngerti ya? Jadi itu yang saya temukan adalah it's not the matter of the rule, bukan cuma handphonenya, tapi pertanyaannya pernikahan seperti apa yang saya mau punya. Jadi handphone sebenarnya kalau kita bisa komunikasikan dengan baik, dan kita mulai merasa sepertinya ini ngomong aja yang enak. Dan melihat bareng-bareng, lihat ya mungkin kita memang udah prioritasnya bergeser. Bukan nomor 2 lagi adalah istri kita. Itu mungkin yang saya bisa katakan. Jadi jangan salahin handphonenya. Ya, handphonenya dibuang nanti kamu berantem lagi. Tahu nggak, beli itu mahal ya. Itu isunya lain lagi, ngerti ya. Jadi sekali lagi ya, itu aja sih palingan Bro Adit. Thank you Kak Alex. Atau mungkin bisa juga justru dimanfaatkan handphonenya kali ya Kak Alex. Jadi komunikasinya lewat HP meskipun sebelahan. Jangan. Nggak rekomend. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita udah mau habis. Ini pertanyaan yang terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan jika anak membutuhkan perhatian lebih, sehingga tanpa disadari membuat orang tua lebih memprioritaskan anak ketimbang daripada pasangan? Ya. Pasti anak akan membutuhkan perhatian lebih. Betul. Pastinya ya. Cuman balik lagi ke prioritas kita ya yang benar ya. Maksudnya anak pasti karena mungkin cara kita pikir, kita pikir suami kita dia udah gede kok, dia udah bisa, anak kita lebih butuh perhatian. Nah, itunya ya. Jadi kadang-kala tanpa sadar ibu-ibu ini jadi lebih perhatian, dan kita pikir anggap enteng suami kita nggak butuh perhatian. Dia tahu kok, dia ngerti. Ya, waktu kita punya mindset yang benar, enggak. Anak kita butuh perhatian, tapi suami kita juga lebih butuh perhatian. Nah, itunya yang membuat kita juga jadi bisa memilih ya mana yang kita bisa prioritaskan ya. Ingat ya, maksudnya kita berdua mau hampir empty nester ya. Kalau depan kita empty nester, tapi di sini ada suhu Hendra, ada suhu yang lain sudah empty nester kayaknya. Anak kita udah mau kuliah ya. Nanti anak udah mau pergi, cuman kita tinggal berdua gitu ya. Coba kalau kita nggak prioritas yang benar, kita akan ditinggal anak, tinggal kita berdua gitu ya. Itunya yang kita harus tinggal kita berdua, yang kita harus punya. Kita sebagai istri, saya sebagai istri juga harus belajar memprioritaskan suami saya gitu lebih daripada anak saya. Ada satu pemikiran kalau saya boleh bagi di sini sebagai suami ya. Ada satu pandangan yang kadang-kadang kita sadar tidak sadar adalah kita pakai cara orang tua kita. Ya, kita memberikan ruang untuk istri kita take care anak, kita cari uang. Karena itu cara kita dididik, saya dulu dididik gitu ya. Jadi istilahnya kita kasih presentasi lebih besar istri yang take care anak. Ya, saya ada kesibukan. Sebenarnya itu bukan salah istri, salah suami. Ya, karena pemikiran itu saya ada kadang-kadang. Saya lihat ya udah itu Elia aja lah. Ya kan, daripada gue berantem sama anak gue gitu kan, ngerti kan? Tapi saya temukan saya yang menyebabkan itu terjadi. Jadi saya temukan itu bukan di Elia masalahnya. Akhirnya yang kita lakukan bareng-bareng adalah kita banyak kalau kita hadapin ini, kita hadapinnya berdua. Jangan sendiri-sendiri. Karena prioritas kita adalah kita berdua. Ya, ini yang saya appreciate banget, Elia betul-betul membuat saya merasa dia kasih saya, begitu saya berusaha dia langsung bilang, kita lakukan berdua yuk, ngerti nggak? Hadapin ininya berdua. Jadi bukan anaknya yang masalah. Prioritasnya bergeser karena juga suami punya pemikiran mindset yaitu anak. Istri kan sama anak gitu loh. Ya, jadi kita yang kasih ruangan itu. Jadi itu sih mungkin Bro Adit, itu saya terbantu banyak waktu Elia juga kita sama-sama bilang nggak, kita hadapinya berdua. Ini bukan masalah Elia pada anak, ini masalah saya juga. Jadi saya mulai buang pemikiran bahwa itu tanggung jawabnya Elia, bukan. Itu sih palingan. Wah, terima kasih banyak ini Pak Pendeta Alex dan Ibu Pendeti Elia ya. Waduh, luar biasa banget. Ini sebetulnya pasti juga masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan lain mungkin yang tidak tersampaikan melalui Mentimeter. Dan ini juga yang di Mentimeter pun belum semuanya terjawab. Tapi pada akhirnya waktu juga ini yang harus memisahkan kita semua. Jadi mari sekali lagi kita berikan aplaus ya sebagai ucapan terima kasih untuk Pak Alex dan Ibu Elia, ya bisa berikan secara virtual. Ya. Ya.
Oke, mari untuk menutup acara pada hari ini, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami boleh belajar lagi dari firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan ada 3 hal yang kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Yaitu yang pertama, untuk kami bisa melakukan apa yang sudah kami pelajari Tuhan. Karena tidak ada hal yang baru Tuhan di bawah matahari Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam pengkhotbah Tuhan. Kami harus lebih giat lagi Tuhan. Kami harus punya drive lebih Tuhan, punya learning attitude yang benar Tuhan. Sehingga kami bisa terus belajar dan juga melakukan apa yang sudah kami pelajari. Kami yang kedua juga belajar Tuhan, untuk kami membangun pernikahan kami dengan dasar Engkau sebagai dasarnya Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 127 juga tadi Tuhan, ayat yang dibacakan, kami harus terus membawa Engkau Tuhan, dan terus melihat Tuhan seberapa besar peran Engkau, seberapa besar pengaruh Engkau di dalam pernikahan kami Tuhan. Apakah Engkau masih tetap menjadi yang utama, menjadi dasar di dalam pernikahan kami, atau sudah mulai bergeser? Kami juga yang ketiga Tuhan, kami belajar tentang communicate the needs Tuhan. Untuk kami belajar bisa menjadi pribadi yang lembut Tuhan, di dalam kami berkomunikasi, di dalam kami memberikan jawaban, di dalam kami berbicara dengan pasangan kami Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka, pribadi yang lebih jujur Tuhan. Sehingga kami bisa bicara hal-hal yang mendalam, hal-hal yang penting Tuhan. Dan untuk kami Tuhan sebagai pasangan, kami bisa sepakat untuk kami mau membangun pernikahan kami dengan benar. Tuhan, terima kasih untuk lesson yang sangat luar biasa sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus sertai pernikahan kami semua di sini Tuhan, sehingga kami punya pernikahan yang lebih bertumbuh lagi, pernikahan yang lebih baik lagi Tuhan, yang bisa mengimpact dan menginspirasi Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar ke depan Tuhan, kami bukan hanya sibuk Tuhan untuk urusan domestik Tuhan, tapi kami berdoa agar pernikahan kami justru bisa menginspirasi dan kami bisa membantu pernikahan-pernikahan orang-orang lain Tuhan. Bantu kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu Tuhan, untuk kami bisa menjadi garam dan terang-Mu. Terima kasih Bapa di surga, untuk kesempatan sore hari ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, brother sister, terima kasih untuk acara sore hari ini sudah selesai. Ya, mungkin tim Mulmed boleh dibuka chatnya kalau ada yang mau chat ya. Thank you Bro Adit. Terima kasih banyak sekali lagi. Thank you. Alex, Cielia, untuk lessonnya, thank you. Oh iya, ada orang. Thank you, bro. Thank you, Alex. Thank you, Elia. Thank you, Oke ya, Bro Alex. Alex, luar biasa kalian. Masih. Ya, Aditya juga. Thank you, Bro Alex. Dari Santa. Thank you, Bro Alex and Elia.